Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ambar Bujiana. Nomor peserta 201503234759 dari SMP Negeri 1 Ampel Gading, Kabupaten Pemalang. Saya adalah PPG Daljab tahap 1 tahun 2020, program studi Pendidikan Matematika Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk mengikuti pembelajaran daring pada hari ini. Sebelum pembelajaran daring kita mulai, terlebih dahulu mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan keberkahan dalam kegiatan pembelajaran daring ini, dan semoga segala penyakit khususnya pandemi COVID-19 musnah dari negara Indonesia dan dunia, agar kita dapat bertemu untuk melakukan kegiatan pembelajaran secara langsung. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Anak-anakku yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, walaupun kita berada di rumah, tetapi kita harus tetap semangat karena belajar adalah proses sepanjang hayat. Apapun keadaannya, kalian pasti bisa. Oke, ini udah nampak PPT-nya Bu Ambar, udah nampak di layar kalian apa belum? Sudah. Oke, ya. Oke, pada pertemuan minggu lalu, kita telah mempelajari tentang apa ya minggu lalu? Memahami konsep persamaan linear satu variabel. Coba untuk mengingat materi yang minggu lalu, ayo kita mengingat kembali. Manakah yang merupakan persamaan linear satu variabel? Ya, 4 plus B lebih besar dari 10. Persamaan linear satu variabel apa bukan? Ya apa bukan? Bukan. B kuadrat plus C plus 29 sama dengan 31. Apa? Bukan. Coba lihat ya. 2A negatif 4 lebih kecil dari 31. Bukan. 2P plus 10 sama dengan 1. Kemudian ini adalah persamaan linear satu variabel. Apa sih yang dimaksud dengan persamaan linear satu variabel atau PLSV? Apa kemarin? Kemarin apa? Persamaan linear satu variabel. Apa? Coba. Kalimat terbuka dengan satu variabel yang memiliki hubungan sama dengan variabelnya hanya perangkat satu. Iya. Kalimat terbuka dengan variabel satu yang memiliki hubungan sama dengan dan variabelnya hanya memiliki berpangkat satu. Benar sekali. Kemudian di sini manfaat persamaan linear variabel. Ini banyak sekali manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di perdagangan untuk menentukan harga barang, menentukan luas, menentukan keliling, kemudian menentukan jumlah. Kalian dapat dengan tepat menganalisis persamaan menggunakan penjumlahan atau pengurangan dengan penuh rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kompetensi dasar yaitu 3.6 menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel
dan penyelesaiannya. Kemudian untuk keterampilan yaitu 4.6, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Ini untuk kalian yaitu menganalisis bentuk ekuivalen dari persamaan linear satu variabel. Kemudian nanti KKM-nya untuk matematika itu adalah 75. Ini tahapan kegiatan pembelajaran untuk kalian. Itu ada 4, yaitu nanti kalian berkelompok secara mandiri. Kedua, berdiskusi. Ketiga, itu mempresentasikan. Keempat, konfirmasi hasil oleh guru. Dan teknik penilaian, ini ada teknik penilaian spiritual, teknik penilaian yaitu sikap sosial, kemudian yang terakhir oke ya, terima kasih. Kalian pasti tahu tempat perdagangan atau penjualan di sekitar kita, yaitu tempat menjual buah-buahan, sayur, daging, dan lain-lainnya itu ditempatkan di satu tempat yang kita namakan yaitu apa? Pasar. Pasar. Iya, benar, pasar. Kemudian di dalam pasar, ini pasar ya. Kemudian di dalam pasar, setiap lapak penjualan, yaitu sayur, buah-buahan, daging, dan alat timbangnya, itu yang biasa kita sebut apa? Ada nih yang Timbangan kodok. timbang kodok. Kemudian ada lagi timbangan yang lain. Kodok dan timbangan bebek. Timbangan A, ini sebelah kiri itu ada 2 kotak warna biru dan 1 bola merah. Kemudian di sebelah kanan itu ada 2 kotak warna biru dan 1 bola merah. Timbangan manakah yang seimbang dan timbangan manakah yang tidak seimbang? Berikan alasannya. Yuk, siapa? Diamatin dulu, kemudian siapa yang mau jawab? Silakan. Saya, Bu. Siapa? Siapa nih? Mbak Desti ya? Coba Mbak Desti. Timbangan yang seimbang yaitu timbangan A dan B karena memiliki beban yang sama. Kemudian timbangan yang tidak seimbang yaitu timbangan C karena jumlah bebannya tidak sama antara bagian kiri dan bagian kanan. Ada yang lain yang jawabnya beda. Siapa? Mbak Ismalia, coba Mbak Ismalia. Jawaban saya bahwa timbangan A dan B itu seimbang karena memiliki beban yang sama di kedua sisinya. Sedangkan timbangan C tidak seimbang karena berat keduanya sisinya tidak sama. Kemudian ada yang lain untuk yang menjawab dari pertanyaan ini. Ada yang beda jawabannya coba? Bu, saya Bu. Oh, ini Mbak Fadila ini ya. Mbak Fadila. Coba Mbak Fadila. Timbangan A, B, dan C seimbangan karena timbangan A dan B di setiap sisi memiliki beban yang sama. Seimbang karena di sisi kiri ada bola merah yang beratnya sama dengan 4 kotak biru. 4 kotak biru. Oke, ada yang lain? Jawaban mana yang kalian ambil? Apakah jawaban Mbak Desti, Mbak Isma, atau Mbak Fadila? Yuk. Atau ada jawaban yang lain? Enggak, Bu, jawaban saya sama. Jawaban sama. Oke, bagus ya. Ini tadi jawaban Mbak Desti sama Mbak Ismalia kurang sedikit tepat. Ini jawaban Mbak Fadila itu tepat ya. Jadi yang namanya timbangan dari A, B, dan C itu seimbang. Ini seimbang. Bisa dilihat yang jelas itu kita bisa lihat dari timbangan A dan timbangan B. Itu dari kedua sisinya itu sama beratnya. Di timbangan A itu ada kotak biru, 2 kotak biru dan bola merah. Dan di sisi kanannya juga sama. Di B juga iya sama. Yang kita lihat yang C, timbangan C. Kemudian ada yang ingin bertanya tentang pengamatan tersebut? Ada tidak? Tidak, Bu. Tidak. Ada enggak yang bertanya pengamatan tersebut? Saya, Bu. Ya, coba Mbak Dila.
Bagaimana timbangan membantu kita untuk menentukan selesaian persamaan linear satu variabel? Iya, bagus Mbak Dila jawaban pertanyaan kamu ya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Dila. Bagaimanakah timbangan membantu kita untuk menentukan selesaian persamaan linear satu variabel? Ini untuk agar kalian lebih paham lagi untuk menjawab pertanyaan tadi, silakan kalian amati gambar berikut ini. Ini ada soal, bentar. Oke. Ada soal 1, 2, 3, kemudian yang terakhir itu adalah 4. Coba diamatin dulu timbangan atau soal yang nomor pertama, kemudian nomor ketiga. Silakan amati, kemudian silakan kalian jawab pertanyaan tersebut. Tulis di selembar tulisnya di selembar kertas atau di buku? Boleh di selembar kertas, boleh di buku ya. Ya, di buku saja ya. Ditulis di buku hasil jawaban kalian, kemudian nanti di foto kirim ke Bu Ambar. Oke, Bu Ambar kasih waktu berapa menit ya? 10 menit cukup? Apa 15 menit? Iya, ya. Ya udah, silakan dikerjakan dulu. Gunakan model timbangan untuk menyelesaikan persamaan N plus 3 sama dengan 7. A. Jelaskan bagaimana gambar di samping menunjukkan persamaan N plus 3 sama dengan 7. B. Berapakah berat 1? Gambar kirim linknya ya. Iya, Bu. Untuk LKPD kalian. Ya, kalian bisa buka di situ LKPD-nya, kemudian jawabannya tapi tetap di selembar kertas atau di buku matematika. Iya, Bu. Ya. Ya, kalau sudah boleh dikirim jawaban kalian. Kalau sudah selesai, kalian boleh mengirimnya, silakan. Iya, Bu, sebentar. Ya. Bu, Japri apa di grup? Di grup saja ya. Di grup. Tapi bareng-bareng. Kalau waktunya udah habis, kamu silakan japri di grup saja. Ini kalian berdiskusi secara mandiri ya. Bisa mencari informasi di buku paket, internet, atau materi yang berhubungan dengan pembelajaran hari ini. Dan saling tukar informasi tentang penyelesaian persamaan linear satu variabel, bukan saling tukar ini ya, tukar jawaban kalian ke temanmu, tapi tukar informasi saja. Iya, Bu. Udah, silakan boleh kirim jawaban kalian. Sudah apa belum soal jawabannya? Untuk dikirim, silakan. Ada yang berpendapat lain? Benar sekali jawabannya bahwa bola merah menunjukkan variabel dengan koefisien N adalah 1 dan banyaknya bola itu 1 pada sebelah kiri. Ini di sebelah kiri itu ada N plus 3 ditunjukkan oleh bola merah dan 3 kotak biru, sedangkan pada bagian kanan tanda sama dengan itu. Oke, di sini sudah ada yang mengirim hasil jawaban kalian. Mbak Vinka, Mbak Putri Eka,
kemudian Mbak Desti, Mbak Pinka, Mbak Ismalia, Mbak Desti, Anissa, Mbak Anggi, Mbak Uswatun, Mas Ainun Tovani, kemudian Mbak Fadila, Mbak Desvita, Mas Raditya. Oke. Oke, terima kasih. Yang belum silakan. Jawaban kalian. Saya, Bu. Mbak Putri Eka, coba Mbak Putri Eka. Di sebelah kiri itu ada satu bola merah dan 3 kotak biru. Jadi persamaan N tambah 3. N itu untuk menunjukkan bola merah dan 3 menunjukkan 3 kotak biru. Sedangkan di sebelah kanan ada 7 ditunjukkan oleh 7 kotak biru. Ada yang lain? Hasil jawaban nomor 1A. Ada? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak ada. Benar sekali. Jawaban tadi Mbak Desvita sama Mbak Putri Eka bahwa bola merah menunjukkan variabel dengan koefisien N adalah 1, maka banyaknya bola merah itu adalah 1. Pada sebelah kiri persamaannya adalah 3, N plus 3 ditunjukkan oleh 1 bola merah dan 3 kotak biru. Sedangkan pada bagian kanan ini tanda sama dengan itu ada 7. Ini ditunjukkan yaitu 7 kotak warna biru. Bisa dilihat seperti ini. So ya. Ini ya. Berarti gimana? Karena di sebelah kiri ada bola merah, kemudian sebelah kanan ada 3 kotak warna biru ya. Kemudian di sebelah kanan ini itu ada 7 kotak warna biru. Benar? Benar. Ya, benar. Jadi, kan pertanyaannya adalah persamaan N plus 3 sama dengan 7. Berarti N ini dan N plus 3 ini ada di sebelah kiri. Kemudian sama dengan 7. Ini ada sebelah kanan. Berarti N plus 3 sama dengan 7. Ini persamaannya seperti ini. Bola merah itu sebagai N. Kemudian 3 kotak ini adalah 3. Sama dengan ini adalah seimbang. Kemudian 7 itu ada ditunjukkan dari 7 kotak warna biru. Kemudian ya. N sama dengan 4. Berarti persamaannya tadi N ditambah 3. Aduh, tulisannya Bu Ambar bagus sekali. Berarti N-nya tadi diubah menjadi 4. Maka 4 ditambah 3 sama dengan 7. Berarti 4 tambah 3. Jawabannya berapa? 7. Jawabannya? 7 sama dengan 7. Ini jadi benar bahwa N itu sama dengan 7. Ya, sama dengan 7, benar. Sama dengan 4. Kemudian, yang nomor 3. Manakah di antara dua gambar berikut yang menyatakan selisih dari N plus 1 sama dengan 9? Jelaskan. Yuk. Saya, Bu. Mas Ainun ya. Mas Ainun coba. Persamaannya
N ditambah 1 sama dengan 9. N ditambah 1 kurangi 1 sama dengan 9 kurangi 1. N sama dengan 8. Jadi N ditambah 1 sama dengan 9 ditunjukkan pada gambar A. Iya, ditunjukkan pada gambar A. Jawabannya berarti 8 ya. Kita coba. N ditambah 1 sama dengan 9. Kemudian biar ini 0 berarti satunya dikurangi dengan 1 ya. Biar satunya hilang berarti harus dikurangi dengan 1 sama dengan 9 dikurangi 1. N sama N ditambah 1 dikurangi 1, 1 dikurangi 1 jawabannya 0. 0 itu biasanya tidak ditulis, tinggal kita nulisnya adalah N sama dengan 8. Gitu ya? Seperti itu? Jadi gambar yang benar dari soal tersebut itu adalah yang A. Kalau A itu berarti kan N itu kan 1. 1 ini N itu bola merah. Sama dengan 8. 8 itu berarti kotak warna biru. Berarti yang benar adalah yang A. Kalau yang B ini kotaknya ada berapa? Ada 10. Sampai di sini paham? Paham. Kemudian kita lanjut yang nomor 4. Coba. Siapa ini yang nomor 4? Saya, Bu. Mbak Vinka. Coba Mbak Vinka nomor 4. X ditambah 1 sama ini dengan X 5. tambah 1 itu berarti yang mana? Oh ini persamaannya. X tambah 1 sama dengan 5 terus? Berapakah nilai X supaya persamaan bernilai benar? X sama dengan 4. Ceknya. X tambah 1 sama dengan 5. 4 ditambah 1 sama dengan 5. 5 sama dengan 5. Ya, itu bernilai benar. Kemudian yang B. Ini 4 tambah 1 sama dengan 5. Persamaan gitu ya. 4 plus tambah M sama dengan 11. Terus? Pertanyaan, berapakah nilai M supaya memenuhi persamaan 4 tambah M sama dengan 11? Selesaian M sama dengan 7. Cek 4 tambah M sama dengan 11. 4 tambah 7 sama dengan 11. 11 tambah 11 sama dengan 11. 11 tambah 11. 11 sama dengan 11, Bu. Oh iya, maksudnya 4 tambah 7 sama dengan 11, sama dengan 11 gitu ya. Ya, oke benar. Kemudian nomor yang ketiga. Yang ketiga? Saya, Bu. Mbak Anissa lagi, Mbak Anissa. Mbak Anissa yang kedua ini. Yuk. 8 sama dengan A plus 3. Berapakah nilai A yang membuat persamaan 8 sama dengan A plus 3 menjadi benar? A sama dengan 5. 8 sama dengan A plus 3. 8 sama dengan 5 plus 3. 8 sama dengan 8. Iya, 8 sama dengan 8 bernilai benar ya. Yang keempat. Saya, Bu. Ya, silakan. X dikurangi 9 sama dengan 20. Berapakah nilai X yang membuat persamaan X dikurangi 9 sama dengan 20 menjadi benar?
X sama dengan 29. X dikurangi 9 sama dengan 20. 29 dikurangi 9 sama dengan 20. 20 sama dengan 20. Iya, benar. Yang kelima? Saya, Bu. Siapa ini yang kelima? Coba, mana yang kelima? Mbak Putri Kartika. Coba Mbak Putri. 13 sama dengan P dikurangi 4. Berapakah nilai P yang membuat persamaan 13 sama dengan P kurangi 4 menjadi benar? Ya. X sama dengan 17. 13 sama dengan P kurangi 4. 13 sama dengan 17 kurangi 4. 13 sama dengan 13. 13 sama 13. Ya. Oke, benar sekali, ini bernilai benar. Jadi, untuk soal tadi nomor 1 dan 5, kita coba ya. Ini tinggal ini adalah persamaannya. Sebentar. Ini persamaan nomor 1, 2, 3, 4, 5, kemudian diubah menjadi pernyataan. Ini contoh yang pertama tadi, berapakah nilai X supaya persamaan bernilai benar. Berarti X-nya kita ubah menjadi 4. Kita buktikan, kita cek. X plus 1 sama dengan 5, X-nya kita ganti 4. 4 ditambah 1 sama dengan 5, 5 sama dengan 5. Kemudian 4 plus M sama dengan 11. Berapakah nilai M supaya persamaan bernilai benar? Dari 4 plus M sama dengan 11. Berarti M-nya berapa? M-nya? M-nya berapa? M? Tuh? 7. 7. M-nya 7. Berarti kita ubah M-nya menjadi 7. Berarti 4 ditambah 7. Langsung ya, Bu Ambar langsung ya. Ini M-nya ya. Ditambah 7 sama dengan 11. 4 tambah 7 jawabannya adalah 11 sama dengan 11. Kemudian yang nomor 3. 8 sama dengan A plus 3. Pernyataannya adalah berapakah nilai A yang membuat persamaan 8 sama dengan A plus 3. Berarti A-nya kita ubah menjadi 5. Karena ini berseimbang. Tanda sama dengan ini kan seimbang. Berarti A-nya adalah 5. Kita masukkan, kita cek 8 ditambah A. 8 sama dengan A ditambah 3. 8 sama dengan A-nya kita ubah menjadi 5 ditambah 3. Berarti 8 kita turunkan sama dengan 5 ditambah 3 sama dengan 8. Ini sama dengan sampai yang terakhir itu jawabannya. Udah paham? Paham, Bu. Paham. Kemudian, ada yang ditanyakan apa tidak untuk materi tadi yang di atas? Soal tadi, ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, ada? Tidak, Bu. Tidak. Kalau tidak ada, Bu Ambar yang tanya ini. Dari soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, itu ada 5 soal. Atau kita, Bu Ambar sebutkan nomor 1 itu A, B, C, D, E. Berarti A sampai C dan D dan E. Ini apa yang membedakan antara persamaan A sampai C dan persamaan D dan E? Silakan kalian diskusikan secara mandiri. Kemudian kalau ada yang mau menjawab, silakan jawab dengan menyebutkan namanya. Saya, Bu. Mbak Dila, coba Mbak Dila. Kalau A sampai C
itu dikurangi biar hasilnya 0 dan menyisakan variabelnya. Sedangkan yang D dan E itu ditambah. Biar hasilnya 0 juga atau gimana? Mbak Dila? Itu ditambah biar hasilnya 0 menyisakan variabelnya juga atau gimana? Iya. Iya, benar sekali. Benar ya. Kalau kita dibuat ini, slideshow, kita slideshow dulu. Tadi kan Mbak Dila bilang jawabannya adalah A, B, dan C itu dikurangi biar hasilnya 0 dan menyisakan variabel. Kemudian yang D dan E ini ditambah biar menghasilkan 0 dan menyisakan variabel. Kita boleh cek ya. Cek nomor 1 dan nomor 4 ya. Nanti yang lainnya kamu cek sendiri ya. X ditambah 1 sama dengan 5. Karena X-nya biar menghasilkan variabelnya saja di sebelah kiri, berarti ini dihilangin atau dikurangin ya. Ini positif, berarti lawannya adalah pengurangan. Berarti X kita tuliskan kembali. Ditambah 1, berarti dikurangi 1 sama dengan 5. Kemudian karena di bagian kiri itu dikurangi 1, bagian kanan harus dikurangi 1. 1 dikurangi 1 jawabannya adalah 1 dikurangi 1 jawabannya adalah 0. Berarti sisanya adalah X. Kita tulis X sama dengan 5 ditambah 5 dikurangi 1 jawabannya 4. Kita lihat lagi. Agar nilai kebenaran kesamaan tidak berubah, jika ruas kiri dikurangi atau ditambah, maka di ruas kanan harus sama, dikurangi atau ditambah dengan bilangan yang sama. Jadi, kesimpulan dari pembahasan tadi atau soal tadi itu adalah penyelesaian persamaan linear satu variabel dapat diselesaikan dengan cara sifat kesetaraan. Setiap persamaan tetap ekuivalen jika kedua ruas persamaan ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama. Ini jawabannya kesimpulan tersebut ya. Sekarang ada yang ditanyakan atau tidak? Tidak, Bu. Tidak. Kita mulai waktunya kuis ya. Kuis ya. Ini kuis? Ya. Coba kalian kerjakan soal ini secara individu. Soalnya cuma 1. Jojon memakan 9 kue serabi dan Doni memakan 7 kue serabi. Dari kemasan yang barusan dibuka, mereka berdua menyisakan 24 kue serabi di dalam kemasan. Tulislah persamaan dan selesaian untuk mengetahui banyak kue serabi dalam kemasan semula. Silakan kalian kerjakan secara individu soal kuis tersebut. Kemudian sama dikirim melalui WA ya. Silakan. Mbak Desvita, Mas Raditya. Oke, alhamdulillah ini udah pada masuk ya. Oke. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Tugas atau PR? Ini kalian kerjakan evaluasi. Nanti menggunakan Google Form. Kemudian nanti Bu Ambar linknya saya kirimkan ke WA grup kalian ya. Kemudian materi berikutnya. Kalian menyelesaikan persamaan menggunakan perkalian dan pembagian. Tadi tentang penjumlahan dan pengurangan, minggu depan itu kalian menyelesaikan persamaan menggunakan
perkalian dan pembagian. Kemudian terima kasih untuk pembelajaran hari ini ya. Tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa protokol kesehatan. Dengan kalian tetap menjaga kesehatan tangan, hindari menyentuh wajah sebelum kalian cuci tangan dengan sabun. Jangan lupa pakai masker. Ketika kalian keluar rumah, hindari keramaian baik di tempat tertutup maupun di tempat terbuka. Waspada tetapi tidak boleh panik. Oke. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Oke, terima kasih Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.